Oke, halo teman-teman, kembali lagi di sesi cek analisa. Jadi ya seperti biasa, ini adalah konten kita ya. Kita review analisa teman-teman yang ada di Discord. Jadi kita tahu nih perkembangannya kayak gimana, lalu sampai mana, dan marking area market structure, SNR dan lain-lain itu kayak gimana. Apakah udah bener apa masih aura-auran ya? Bakal lama-lama langsung kita ke Discord. Oke, langsung di Pak Usman Nurjaman. Pak Usman Nurjaman, tolong dibantu analisanya Euro USD time frame H1. Apakah saya harus mengikuti the power of trend line atau mengikuti setup the power of Fibonacci? Tolong dibantu ya arahannya. Yang pertama di sini ada dua confluence, yaitu menggunakan trend line, break retest, break trend line, lalu menggunakan Fibonacci retracement untuk mencari higher low. Nah, yang pertama menurut saya itu kita melihat dari market structure-nya ya. Dasarnya yang utama, kasarnya di sana. Jadi kita lihat di sini ada SNR, lalu ada Fibonacci. Kemungkinan di sini. Nah, kemungkinan marketnya itu akan membuat higher low di area market structure sebelumnya, itu break retest-nya. Dan bisa jadi di area trendline ya, tapi lebih masuk ya menurut saya pribadi di area 18786. Dan di sana juga ada area resisten kuat nih. Nah, menurut saya di situ. Jadi kalau turun, kemungkinan di sini untuk melanjutkan kenaikannya. Kalau kita melihat dari market structure, jadi seperti itu. Pak Usman Nurjaman. Good point. Oke, lanjut. Tes. Next ini dari Pak Padil. Mas cek saat luas. Apakah ada yang salah atau sudah salah? Oke, ada yang salah atau sudah salah? Kita cek ya. Oke, kalau kita perhatikan dulu Pak, dari VAR XAUSD sekarang ini terbentuk pola itu double top. Ada top 1 dan top 2 di sini. Kemudian ditandai dengan break support. Nah, ini cukup lengkap ya untuk analisanya, detail sekali Mas ya. Menurut ini udah bukan basic lagi, ini udah udah expert. Ya ini kalau kita dari analisanya Mas ya. Ya, dari wah ini tandanya satu persatu ditandai ya, dan konfirmasi entry yang lumayan lengkap sekali ini. Demand X support juga di bawah ini, yang juga ada RBS katanya. Oke. Mungkin ya udah sesuai ini Mas ya, tinggal Bapak tunggu aja untuk koreksinya ke atas Fibonacci atau cari peluang entry ya di demand X support Bapak tadi di sini. Nah, udah sama aja nih, tinggal tunggu aja konfirmasi untuk uptrend ke atas. Sangat masuk akal dan bagus sekali Pak. Gitu aja. Oke, mantap ini Pak. Oke, lanjut dari Pak Chandra. Nah, di sini ada Bitcoin, ada dimension time frame daily untuk spot ya, bukan futures karena bukan chart perpetual contract. Yes. Ada perbedaan dikit chart sama futures. Oke, bener. Udah oke ya. Di sini ada. Jadi kalau SL, dia kan pasti kalau untuk spot kan buy only ya. Nah ya, buy only di sini mungkin area buy-nya, buy zone-nya, dan kemungkinan naik ke atas di Lamborghini ya. Kalau turun ya RP0 lah. Dan RP0, kalau naik ya langsung Lambo. Oke, menurutku oke. Di sini ada beberapa area kuat ya, tersentuh, reject, kemungkinan lanjut ke atas. Tapi kalau di break ya turun ke bawah Pak. Kalau di break, jadi kita nggak bisa. Jadi menurut saya ini kita menunggu sebuah konfirmasi ataupun rejection oleh legal thing. Soalnya di sini ada 3 candle yang lumayan kuat ya ini. Ya tuh candle bearishnya. Yes, lumayan kuat. Jadi kalau cuma water break bisa masuk ke range bawah. Tapi ada kemungkinan juga dia naik di area lambu. Mana lambunya Bapak? Henry Pak. Tapi Bitcoin overall terus naik. Nah itu dosen panjangnya bullish. Yes, karena aset kelas bro. Ya, lanjut dari Pak Octaviano Lalawan. Nah, Kak, coba beri pandangan sedikit di time frame daily. XAU ada candle dengan body yang sangat besar. Setelah dicek M30 ada area demand atau order block untuk entry. Apakah ini tinggal menunggu candle dicek atau untuk kenaikan? Oke, mohon pandangannya. Kita cek saja langsung ya. Untuk candle daily-nya, oh gila, analisa per candle bapaknya ya.
Ya, dari melihat potensi apa dari candle bullish sebelumnya dan candle ini juga, jadi kemungkinan besar masih akan ada tekanan bullish Pak ya, karena kan candle sebelumnya tuh strong bullish, Ini kayak untuk jauh lebih tinggi. kayak CRT gak sih? Ya lebih ke situ Mas, apa biasnya Mas, Iya biasnya. biasnya bullish atau bearish biasanya gitu. Jadi tandanya ini kan bullish, strong bullish, maka kemungkinan besar di candle berikutnya akan terjadi bullish teman-teman ya. Iya. Oke. Nah, untuk gambar kedua kita cek aja untuk area entry-nya tadi. Nah, di M30 seperti ini karena di daily kan hanya ekor kan. Nah, di daily koreksi Mas. Di sini adanya kenaikan, kemudian ini break konsolidasi kecil di break jam 6 di zona demand tadi atau support resistance untuk entry buy posisi. It's okay, udah mantap loh Pak untuk analisanya Pak. Sangat simpel sih ini Mas. Sangat simpel untuk entry buy aja Pak. Dengan rekan mungkin jauh lebih tinggi nggak masalah. Tapi kita juga harus punya ini pandangan yang kedua. Kalau seumpama area demand zone itu di break. Nah, Kalau di break ya nama dunang. nah itu dia teman-teman. Kalau ini ya, dimana supportnya di break berarti kan menunjukkan perubahan tren juga ya teman-teman. Jadi kita waspada aja di sini. Takutnya ada pembalikan atau kenaikan gitu. Oke, lanjut di Pak RR Aris Munandar. Halo Kak, izin menyampaikan hasil analisa saya untuk per Euro USD per tanggal 17 Oktober 2025. Time frame daily. Time frame daily dari sisi struktur besar tren utama telah terbreakout di bawah. Oke. Menandakan posisi pembalikan tren. Lalu time frame 4 di sisi lain pada time frame 4 terlihat breakout trenan kecil ke atas, kemudian diikuti retest reaksi naik. Secara teknikal, hal ini mengindikasikan adanya momentum buy jangka pendek. Namun secara konfluensi dengan Fibonacci, area yang sama juga menunjukkan potensi rejection ke bawah. Kesimpulan sementara, ada kemungkinan saat ini market sedang melakukan pullback naik sementara atau technical correction sebelum kembali melanjutkan pergerakan turun utama sesuai struktur di time frame daily. Mohon arahnya Kak. Apakah pembacaan saya ini udah sejalan dengan pandangan analisis yang ideal atau masih ada hal yang perlu diperhatikan dari sisi konfirmasi atau trend continuation? Berarti ini tipikal yang swing ya, jadi top down analysis ya. Ya lebih ke top down aja. Top down analysis. Jadi kalau kita melihat di sini, Pak, market structure itu high low kecil, ini nggak nyampe, udah break dikit harusnya dia melakukan kenaikan. Tapi kalau kita ngelihat dari segi trend di time frame H4 yang lebih kecil lagi. Nah, ini kemungkinan turun ada high, low, lower high, lower low, lower high, lower low ya, Be. Soalnya di time frame besarnya daily itu trennya udah terbreak. Jadi kita fokusnya itu untuk mencari pembalikan tren atau sell yang tadinya bullish menjadi bearish. Jadi ketika sudah masuk area ini udah ada yang pertama konfluensinya ini bukan hanya trendline aja ya, break retestnya ya. Jadi ada break retest trendline nih. Lalu trendline ada trendline. Lalu ada Fibonacci tarik dari sini menuju ke sini di area 786. Lalu ada juga yang break and retest SNR nih di area sini, ada area level yang kuat nih. Di market sudah terbreak, kemungkinan turun ada. Tapi selama ini ke break kembali ya udah naik. Jadi gitu, kita harus punya dua rencana. Maka ketika confluence-nya udah terbreak, maka plan kita harus berubah, yang satunya sell dan buy, tapi tetap menggunakan trading plan yang sama. Menurut saya top analisisnya udah oke ya. Jadi tinggal banyak-banyakin entry dari jam terbangnya. Jadi mainnya di quantity of trade ya. Quantity of trade. Yes. Itu the best Pak Aris Munandar. The best Pak. Oke, terakhir ini dari Pak Prayoga Katama ya. Ini Ansa USD Jepang Yen H4 dan H1. Mohon koreksinya Mas. Nah, untuk alasannya harga USD Jepang Yen berhasil breakout dari pola channel, menandakan potensi perubahan arah dari bearish ke bullish reversal naik. Oke. Dan strukturnya apa nih Mas? Sebelum harga bergerak turun membentuk lower low, namun mulai ada tanda perubahan struktur. Oke, setelah breakout dari trend turun, harga melakukan retest ke area base SNR sekitar 150.500 dan 150.900. Oke, dan area ini juga menjadi zona demand tempat buyer mulai masuk teman-teman. Oke. Kita cek aja langsung Mas di analisanya ini.
tren bullish ya. Kan yang penting kan trennya bullish tadi mas ya, bullish nih, bullish kita knock up kan, nah masuk jelas banget. Nah kemudian ada panel tadi di sini channel yang di break Lebih ke channel ya. ya, channelnya ke break tadi di break kan, break refresh untuk jauh lebih tinggi dan targetnya bisa step by step yaitu di antara ini kalau itu atau atasnya. Oke, sudah oke sebenarnya, ini kan udah bagus teman-teman ya. Dua ada. Nah untuk on live nya di gambar kedua loh. Nah ini lebih ke tampilan kecilnya mas ya, tampilan tampilan kecil. Kalau di sini sih lebih jelas lagi mas ya. Ya kalau nge-break tambah tinggi lah. Nah, kalau nge-break ini kan nge-break area resistance ini dan resistance ini. Yes. Jadi terus step by step atau apa ya, lebih ke top analysis juga untuk targetnya. Dan juga bisa itu lebih ke zone to zone ya. Nah zone to zone ini pak udah Ini sudah mantep banget tuh mas. mantap, ada udah bagus. Oke, ini caranya Mas Rizky banget gitu. Mas Ridwan ini ya, benar sekali. Ada channel yang di take. Iya, itu jalannya bullish, koreksi udah oke banget. Lumayan ya teman-teman di sini, lumayan gacor, advance semua. Tadi ada yang lambu juga, dan lambu, dompet kosong juga agak ya, wes. Oke, gitu aja teman-teman di sesi cek analisa kali ini. Teman-teman yang mau cek analisa kirim aja di coaching room, ada cek analisa. Jadi kirim aja deskripsi Anda ke sini, nanti akan kita koreksi. Dan untuk daily-nya akan dikoreksi sama Arbi ya. Nah itu untuk kalian tiap harinya. Yes lah. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Goodbye.